Rasulullah, kami tidak mau. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan begitu. Bukan berarti kalian masuk neraka dulu, enggak. Tapi artinya kalian nanti akan menyeberangi bibir neraka itu. Dari satu tebing ke tebing yang lain itu ada tali yang dibentangkan, atau jalan dan jembatan yang dibentangkan. Di bawahnya neraka. Kedalamannya Bu 70.000 tahun. Ketika batu besar dilepaskan di sini, 70.000 tahun baru nyampe ke dasarnya. Tapi walaupun begitu wahai ibu-ibu, bibir lidah api neraka itu menyambar-nyambar ke atas. Orang jalan ada bibir lidah yang menyambar untuk menarik ke bawah dari kiri dan kanan. Bagaimana Bu ketika itu jalan titiannya kecil? Tergantung amal kita ya. Kalau amal kita nggak banyak, dosa kita banyak, jembatannya kecil itu. Semakin banyak dosa, semakin sedikit amal, makin kecil jalannya. Bahkan ada yang setipis rambut. Kata Nabi, dalam setiap 100 orang yang meniti, 99-nya jatuh ke dalam. Satu yang selamat. Di situ penentuan. Makanya Nabi SAW berkata kepada para sahabat-sahabatnya, di 3 keadaan nanti. Oh ya maaf, ini Rasulullah berkata pada Bunda Aisyah ya. Ketika Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, nanti engkau di akhirat ingat nggak dengan saya? Nanti engkau peduli nggak dengan saya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Aisyah, dalam 3 keadaan siapapun tidak akan peduli dengan siapapun. Dalam 3 keadaan siapa saja tidak akan peduli dengan siapa saja. Keadaan pertama kata Rasulullah, saat sedang menjalani hisab. Satu persatu ditanya, fulana maju. Kemudian ditanya, kamu dulu tanggal sekian, bulan anu, tahun anu, di tempat anu, ya, jam anu, kamu melakukan perbuatan ini kan? Ini tercatat nih. Lalu ada videonya diputarkan. Saat itu setiap orang akan bergetar ketakutan. Ma li hadzal kitab la yatruku saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Onde mande ana munyu kitab ini, semua apa saja yang kami kerjakan dulu di dunia, kecil dan besarnya, lengkap tertulis di sini, ada videonya di sini. Ma li hadzal kitab la yatruku saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Lengkap di dalam kitab ini, semua ditanya. Maka kata Nabi, orang yang paling beriman pun di dunia merasa tak percaya diri, hari itu dia akan selamat, mengingat semua perbuatannya di dunia tercatat. Ngapain dia dulu di kamar mandi sendirian? Ngapain dia dulu ketika berdua-duaan dengan wanita? Ngapain dia dulu? Tercatat dengan lengkap dari jam berapa sampai jam berapa. Tangannya pun bersaksi, lidahnya kulitnya bersaksi, semua yang ada, dinding apa saja yang ada sekitarnya bersaksi. Benar ya Allah, saya telah meraba wanita itu. Benar ya Allah, saya telah memakai kartu itu untuk berjudi. Benar ya Allah, saya telah menandatangani perjanjian palsu. Benar ya Allah, bersaksi semuanya Bu. Maka kata Nabi, tidak ada orang yang akan merasa dirinya selamat ya. Saat itu kata Rasulullah, seseorang akan lupa dengan siapapun saat menjalani hisab. Orang akan lupa dengan orang lain, termasuk saya tidak akan peduli dengan engkau nanti wahai Aisyah. Kondisi kedua kata Nabi, seseorang tidak akan peduli dengan orang lain dalam kondisi ditimbang amalnya, ditimbang dirinya ya. Amalnya ditimbang, dirinya ditimbang, kemudian kitab catatannya juga ditimbang. Jadi yang ditimbang nanti pada hari kiamat itu 3 Bu. Badan ibu ditimbang, maka kaki Abdullah ibnu Mas'ud itu kan orangnya kate Bu. Abdullah ibnu Mas'ud itu ternyata orangnya pendek, cebol ya. Dia pas naik, karena Rasulullah berkata, siapa yang mau mengambilkan untukku buah kurma di batang pohon ini? Abdullah bin Mas'ud angkat tangan, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mempersilahkan. Tersibaklah betisnya yang kecil. Ada di antara sahabat yang ketawa. Apa kata Rasulullah? Apa yang kalian ketawakan?
karena betisnya kecil. Demi Allah, betisnya ini lebih berat daripada gunung Uhud nanti di timbangan pada hari kiamat. Dengan hadis semacam itu, ternyata para ulama berkata, fisik dan tubuh kita ini nanti satu persatu ditimbang. Kaki yang sering ke masjid, kaki yang sering ke majelis taklim, kaki yang sering silaturahmi, kaki yang sering memenuhi undangan, kaki yang sering melakukan kebaikan, mengunjungi orang-orang yang sakit dan sebagainya, kaki ini nilainya besar, berat. Kaki yang sering tahajud, kaki yang sering duha, kaki yang sering melakukan kebaikan akan ditimbang mata yang sering baca Quran, mata yang sering baca kitab, mata yang sering melihat dan menatap wajah para ulama, mata yang sering menangis dan tahajud di tengah malam, mata yang sering diajak begadang untuk mengurus urusan umat dan dakwah dan sebagainya. Mata ini ditimbang berat. Jadi yang ditimbang itu ada tiga. Satu apa yang ditimbang? Fisik kita ini. Yang kedua apa yang ditimbang? Nilai amal soleh kita ditimbang. Nilai amal soleh kita itu ditimbang. Dan yang ketiga yang ditimbang adalah catatan, buku catatan amal kita itu ditimbang. Itu yang ditimbang. Nah, saat terjadi penimbangan itu, kata Rasulullah, seseorang tidak akan peduli dan tidak akan mau tahu dengan orang lain. Termasuk saya, wahai Aisyah, saya tidak akan ingat engkau dan saya tidak akan mencari engkau, saya tidak akan peduli dengan engkau. Bahkan kata Rasulullah kepada putri kandungnya Fatimah, wahai Fatimah, jangan mentang-mentang saya ini bapakmu lalu engkau mengharapkan nanti bisa masuk surga karena saya bapakmu. Nehi Fatimah, tidak wahai Fatimah, kau harus andalkan dirimu sendiri untuk menjadi ahli surga. Kau harus andalkan dirimu sendiri untuk selamat dari neraka. Jangan kau andalkan saya bapakmu lalu mentang-mentang kamu anak kandung saya kamu selamat dari neraka. Tidak, tergantung pada dirimu sendiri saat ini. Jadi gitu, maaf ini kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi lalu dia merasa akhiratnya sudah terjamin aman. Sedangkan sekelas Bunda Fatimah saja gitu kata Rasulullah, ya. Apalagi yang jauh keturunannya, alurnya sekarang, entah iya entah tidak pula itu. Jangan-jangan hanya yang mengaku. Ya, kalaupun iya, sedangkan yang lebih pasti Bunda Fatimah saja kata Rasulullah, dan semua orang tahu ya cinta Rasulullah pada Fatimah. Itu aja kata Rasulullah, kau jangan andalkan saya agar kau selamat dari neraka. Andalkan dirimu sendiri. Kau jangankan andal saya untuk masuk surga, andalkan dirimu sendiri hai Fatimah. Saat itu Rasulullah tidak akan ingat saat ditimbang amal. Nah, Ibu, tentang masalah timbangan amal itu, nanti ada hamba yang amal solehnya dengan dosanya berimbang 50 amal soleh, 50 dosa. Saat itu dengan doa Nabi, Allah berkata kepada hamba yang amal soleh dengan dosanya itu sama berat. Apa kata Allah? Tambahkanlah satu lagi, berat aja sedikit, agak satu aja jadilah. Tambahkan satu lagi amal solehmu, maka engkau aku ampuni. Berkat doa dan syafaat Nabi Muhammad. Umat Nabi yang amal soleh dengan amal salahnya ini bersama berat dikasih keringanan oleh Allah. Tambahkan satu aja lagi. Apa kata Rasulullah berikutnya? Hamba ini mulai mencari siapakah yang mau menyedekahkan amal solehnya agak satu aja. Maka dia mulai mencari di seluruh padang mahsyar di mana ibu kandungnya. Dengan susah payah dia dapatkan, singkatnya ketemu sama ibu kandungnya. Saat itu dia memohon, ibu, aku sudah ditimbang, amalanku sudah ditimbang. Ternyata amal soleh dengan amal salahku 50-50 ibu. Kata Allah, carilah satu lagi, maka aku akan selamat dari neraka. Bu, sedekahkanlah satu amal soleh ibu pada saya. Ibu tahu apa jawabannya? Kata Rasulullah. Apa jawaban sang ibu kandung ini nanti di akhirat? Padahal dulu di dunia demi anak kita mau kita mati ya. Ya Bu ya, cinta kita pada anak kita nggak ada apa-apanya cinta bapak pada anak. Ibu jauh lebih mencintai anak mencintai anaknya daripada bapak mencintai anaknya. Dan ini hak, ini benar. Tapi di akhirat, Bu, apa jawaban sang ibu kandung ini yang dulu sangat mencintai anaknya di dunia? Apa kata jawaban si ibu? Maafkan ibu nak. Ibu juga khawatir kalau ternyata ibu sangat butuh dengan
amal ibu. Kalaulah satu itu ternyata pemberat timbangan amal soleh ibu, terlanjur ibu berikan kepadamu, ibu pun tak tahu akan minta dari siapa nanti. Maaf nak, ibu tak bisa bantumu pada hari ini. Maka dia mencoba mencari siapa yang paling dia cintai dan mencintainya dulu di dunia. Istrinya, suaminya, anak kandungnya. Dia cari, dia memelas-melas meminta, bantulah aku, berikan satu saja amal solehmu kepadaku. Semua yang ditemuinya, padahal mencarinya sudah sangat susah payah, menolak walau cuma satu bu. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma idzin taqatta'a bihimul asbab. Pada hari itu semua hubungan kayak nggak pernah ada hubungan, nggak peduli dengan yang lain. Maka sekali lagi, saat penimbangan amal semua orang akan egois. Saat penimbangan amal semua orang tidak akan peduli dengan orang yang lain. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu semua orang yang dulu saling berkasih sayang, saling bercinta mesra di dunia, pada hari itu di akhirat akan memutuskan hubungannya, tidak akan peduli antar satu dengan yang lain. Maka wahai ibu-ibu, andalkan diri kita sendiri sekarang di dunia bu. Andalkan diri kita sendiri di dunia. Sekarang masjid ini sedang membangun. Andalkan diri ibu, tinggalkan harta kita, ya Allah jadikan ini pemberat timbangan amal solehku untuk Masjid Al-Akhyar. Ya, Masjid Al-Akhyar namanya ya. Untuk Masjid Al-Akhyar, bagian atas di finishing, apa yang bisa dibuat? Pagar, saya pagarnya. Apalagi untuk bagian plesteran, saya plesterannya. Untuk pengecatan, saya pengecatannya. Minimal saya biaya satu kaleng cat, umpama ya. Saya biaya satu kuas. Cuma itu saya punya, saya miskin, bantu masjid ini untuk memberatkan. Karena betapa seringnya amalan kecil ternyata dia menjadi penyelamat kita nanti pada hari akhirat. Kita jangan anggap remeh amalan kecil. Udah dulu saya udah bangun musola di kampung saya, yang dulu itu belum tentu sudah Allah terima bu. Bisa jadi pernah kita ceritakan jadi hilang pahalanya. Bisa jadi kita dulu riak. Makanya sekarang, seperti kata Utsman bin Affan, orang yang cerdas itu dia melihat peluang amal soleh sebagai inilah yang mungkin akan menolong dan menyelamatkan saya nanti, dan dia melupakan amalnya yang telah berlalu. Itu orang cerdas. Orang yang bodoh dan orang yang merugi adalah dia ingat-ingat amalan masa lalunya, lalu dia tidak bersemangat untuk mengambil peluang amalan terbaru yang ada di depannya. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jangan tegang kali lah bu. Kayaknya tegang sekali. Ya karena kita bicara masalah akhirat ini susah juga diajak bersendaguro ya bu ya. Bicara masalah akhirat. Tapi kalau bicara masalah muamalat, banyak yang bisa membuat kita agak sedikit santai. Tapi kalau bicara akhirat memang menegangkan bu. Apalagi topiknya 3 keadaan orang tidak peduli dengan orang lain. Jadi saat apa tadi? Saat apa tadi? Saat di timbangan. Hisab satu, kemudian di wazan, timbangan, nggak peduli dengan orang lain. Yang ketiga, di mana orang tidak akan peduli dengan orang lain, yang nomor 3 adalah saat yang bersangkutan sedang di atas jembatan titian menuju ke seberang, neraka di bawahnya. Tegang bu, menegangkan. Saya pernah bawa anak-anak kami mandi di air pemandian alam di Malibuanai ya. Di situ kolam dan dibentangkan batang bambu. Kami jalan di atasnya. Meriah bu, ada videonya sekarang itu. Saya pun ikut anak-anak pada ayo papa, ayo papa. Pokoknya seru. Tapi rata-rata kami jatuh semua. Rata-rata kami jatuh semua. Padahal jaraknya cuma dekat 5 meter aja. Tapi pada jatuh semua. Saya membayangkan bagaimana nanti di titian sirat, betapa menegangkannya ya Allah. Perjalanan itu dari sini ke sini, ya Allah, kata Rasul, seandainya langit dan bumi ini seluruhnya dimasukkan, maka masih banyak ruangan lain untuk yang kosong. Saking luasnya, dan itu harus kita jalani bu.
Kalau seandainya ibu tak punya kendaraan spesial, kalau ibu tidak punya amal spesial, perjalanan ini sangat berat. Karena kata Rasulullah, ada yang meniti dari umatku ke sana bagaikan kilat yang menyambar. Langsung nyampe di sana. Ada yang seperti di atas kendaraan kuda yang paling kencang, ya, itu pun memakan waktu yang enggak karu-karuan lamanya. Ada yang berlari di atas jembatan, ada yang maraton, ada yang berjalan, ada yang merangkak kata Rasulullah, dan ada yang bergelayutan. Kita di posisi mana nanti? Sementara dari bawah lidah api neraka menyambar ke atas, dan dari atas kata Rasulullah ada kail-kail dari kegelapan datang, ya, untuk membuat orang ini nyangkut kemudian dicampakkan ke neraka dari kiri dan kanan. Bayangkan jalan kecil, sementara kita tidak punya cahaya, ya, dan kita harus melanjutkan perjalanan. Ada kail yang menyambar, nggak nampak, kenalah kita, ya kan? Sementara dari bawah ada juga lidah-lidah api neraka yang menarik-narik ke bawah. Makanya saat itu kita butuh jalan yang besar, kita butuh kendaraan yang cepat, dan kita butuh cahaya yang besar. Dan itu semuanya bisa didapatkan di dunia. Dan kita mumpung masih hidup sekarang ini, Bu, ibu-ibu, insya Allah calon mati apa tidak? Pasti ya Bu ya, pasti saya dan ibu semuanya adalah calon-calon jenazah. Maka wahai ibu, yuk persiapkan betul-betul Bu, agar kita tidak pernah terjatuh dalam titian itu. Di tiga keadaan ini orang tidak peduli dengan yang lain. Semoga ibu-ibu semuanya selamat di titian nanti. Semoga ibu-ibu nanti saling cerita-cerita kita dalam surga, ya. Ibu saya lihat dulu di pengajian Musas ya Bu ya, di Masjid Al-Akhir. Iya Pak Ustadz, alhamdulillah gara-gara Ustadz sampaikan, lalu kami ikut daurah itu dan kami meninggalkan apa-apa yang berbahaya kami lakukan. Alhamdulillah Pak Ustadz, berkat ikut daurah itu ibu jadinya tahu jalan yang benar dan yang tak benar. Makasih banyak Pak Ustadz ya, kata ibu nanti. Ini oleh-oleh untuk Ustadz, kata ibu nanti dalam surga, insya Allah. Jadi ibu-ibu hamba-hamba Allah yang saya cintai, mungkin demikian saja. Saya anggap ini prolog, mukadimah, pembukaan. Selanjutnya seperti yang saya katakan tadi, ya, dalam pertemuan kita ini kita mesti punya azam, majelis kita menjadi salah satu majelis yang akan bersaksi pada hari kiamat, karena majelis ini menyelesaikan Masjid Al-Akhyar sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing, ya Bu ya. Kita akan ikut sertakan di sini, entah apa saja yang Ibu sanggup. Coba sekarang Muslimah Musaz, tolong langsung bergerak, karena ibu-ibu kita ini sudah nggak sabar mau menyampaikan harta dunianya menuju kepada akhiratnya. Baik, kita buka tanya jawab, kita buka diskusi sambil jalan ke tiding akhiratnya, ya. Silakan dijalankan. Oh, ibu nggak bawa duit sekarang, nggak apa-apa, mungkin panitia punya rekening, minta rekeningnya. Nggak juga punya nomor rekening, nggak apa-apa, ibu lepaskan saja cincinnya, anting-antingnya, tinggalkan di sini, ya. Jadikan ini niat dari ibu-ibu, mumpung ibu masih hidup, ya, masih punya peluang dan kesempatan. Bismillah.